Halo, selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Pada Rabu 12 Juli 2023, pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 143 akan dilayankan Penatua Mario Sudiono. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 14 Juli 2023 pukul 10 pagi dengan tema Lemah Tubuh Tanpa Kehilangan Semangat. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kita dapat mengikutinya secara tatap muka di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi, secara onsite maupun melalui YouTube. Jemaat terkasih, mulai tanggal 22 Juli 2023, kelas bimbingan belajar Bimbel akan kembali dibuka pada hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 5 sore untuk anak-anak kelas SD, SMP, dan SMA. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Venta dan Pak Budi. Terima kasih. Hari ini ada pengumuman SNBT. Mau check up? Ya, nggak lolos. Halo, Mang. Aku nggak lulus SNBT, Mang. Ya udah nggak apa-apa nak, kita masih tahan ya. Natif Alhan. Wah, Ukrida nerima jalur penerimaan pejuang SNBT nih. Wah, keren banget. Hah, ini Ukrida mau daftar ah? Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 86 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata demikian. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tiada yang seperti Engkau, there is none like you.
touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Kita katakan sekali lagi, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Mari bersama kita berdiri. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. Kita katakan, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita katakan, ku kagum akan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami kagum akan karya-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena Dia yang layak dipuji dalam kehidupan kita. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Belum kedengeran ini? Selamat sore. Asik. Ya, Bapak Ibu, jika pada kita ditanyakan nih, jadi orang Kristen, jadi murid Tuhan itu susah apa gampang? Siapa yang jawab susah? Lah, ditanya yang susah, saya pikir banyak yang angkat tangan duluan. Siapa yang bilang gampang?
Ada yang angkat tangan berarti, ada yang angkat tangan gampang. Yang lain, ya susah-susah gampang atau gampang-gampang susah lah ya, campuran, setengah-setengah, separoh. Kalau dibilang jadi orang Kristen atau ngikut Tuhan, artinya kan seharusnya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita terus mau mengenal Tuhan. Sehingga hati, pikiran, tindakan kita itu seharusnya mencerminkan karakter Tuhan. Karena kita mau mengenal Dia, mengenal Allah yang berkarya dalam hidup kita. Tapi kadang kita suka berat sebelah Bapak Ibu, sadar atau enggak sadar. Satu sisi kita aktif melayani, sibuk dengan kegiatan-kegiatan gerejawi. Tapi kita lupa untuk memperhatikan kesehatan rohani kita. Satu sisi yang lain, kita sibuk memperbaiki diri kita, fokus pada diri kita. Tapi jadinya kita lupa untuk jadi berkat buat orang. Ditanya, diajak pelayanan, gak ada waktu, gak bisa tolong dia. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, dalam ibadah ini, kita mau meneduhkan hati dan pikiran kita. Sambil kita melihat kembali kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi pengikut Kristus, telah mengenal Tuhan kita, telah memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan kita lebih dalam. Lewat pujian ini, marilah kita merenungkannya. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasaku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami
seringkali lebih senang mengikuti apa yang menjadi kesukaan diri kami. Ampuni kami ketika kami mulai malas untuk mengenal Tuhan, mengenal pribadi yang setia dan selalu berkarya dalam kehidupan kami. Kiranya tolong kami dan tuntun kami untuk senantiasa berada di dalam jalan-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa kita, kita percaya bahwa pengampunannya selalu ada dan tersedia bagi kita. Mari kita baca bersama-sama satu bagian firman Tuhan ini dari Mika 7 ayat yang ke-18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya damai dan pengampunan Tuhan serta kita semua. Salam damai bagi kita semua. Saudara Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus kita beroleh pengampunan. Hanya oleh darah Yesus kita beroleh kehidupan kekal. Dan hanya dengan tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman-Nya, tentu kita pasti akan berbuah. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Sebelum kita menyatu dalam liturgi pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena ada kerinduan dari setiap kami, sebagaimana pujian imani yang baru saja boleh kami nyatakan. Kami rindu untuk selalu tinggal di dalam-Mu ya Kristus, menjadi murid-Mu, yang melaluinya kami selalu punya kerinduan untuk belajar akan firman-Mu. Dan tentunya dalam janji imani kami untuk taat kepadanya. Tuhan, tolonglah untuk kami memilih dengan mengandalkan pada kuasa-Mu, karena keterbatasan yang ada pada kami harus kami akui dalam segala kerendahan hati. Di dalam-Mu Tuhan, tinggal bersama-Mu ya Kristus, kami bisa berbuah dan berbuat apapun yang turut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun di luar Engkau, sungguh
kami tidak mampu berbuat apa-apa. Nyatakanlah pada saat ini ya Tuhan, melalui pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan, yang sungguh ya Tuhan, kami rindu untuk melaksanakannya, menghidupinya dalam hidup beriman kami setiap harinya, dan nama-Mu sungguh dipermuliakan melalui karya nyata-Mu yang boleh Engkau sungguh-sungguh percayakan bagi setiap kami. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Alkitab pada saat ini mari kita membukanya dari surat Paulus bagi jemaat di Roma, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Roma pasalnya yang ke-7, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Bolehkah kita membacanya secara berbalasan? Saya membaca ayatnya yang ganjil, dan Bapak Ibu, rekan-rekan muda sekalian membaca bagian ayatnya yang genap pun bersama dengan anak-anak terkasih kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku lakukan aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku lakukan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku lakukan. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi, aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, generasi muda, anak-anak. Selamat sore, apa kabar semuanya? Baik ya, itu sudah menjadi satu pernyataan akan karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau mempelajarinya, bagaimana menghidupi Allah yang berkarya. Bapak Ibu yang terkasih, dari tema yang boleh kita pelajari hari ini punya tujuan ya. Bagaimana menghidupi Allah yang berkarya yang tadi juga sudah disampaikan ya secara singkat oleh pelayan liturgi. Punya tujuan bagaimana kita mau disadarkan kembali bahwa kehidupan menjadi orang Kristen haruslah selaras. Apa yang selaras? Yaitu apa yang kita ketahui dari firman Tuhan dengan apa yang kita laksanakan. Karena itu tadi pelayan liturgi nanya ya,
Jadi orang Kristen mudah atau gampang? Susah? Ternyata jalan tengahnya susah, gampang, susah. Ya. Nah karena itulah bagaimana melalui tema kita saat ini juga, Bapak Ibu yang terkasih, ada kata yang penting di sana yaitu firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menolong Bapak Ibu dengan saya untuk bisa sebelum menghidupi, menyelami, menyadari, merasakan bahwa karya Tuhan itu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Karena seringkali sebagai orang-orang yang hidup dalam kesibukan, dalam modernitas, dalam pencapaian yang sungguh-sungguh setiap orang miliki, maka kita dengan rendah hati perlu menyadari, betul, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi juga bekerja dan berdoa. Satu dengan lainnya tidak bisa terpisahkan. Karena itu bagaimana melalui firman Tuhan, kalau kita mau menghidupkan Allah yang berkarya, maka Allah yang seperti apa yang Bapak Ibu dengan saya kenali, jumpai, rasakan, sadarkan. Karena itulah bagaimana tema yang sungguh membuat kita selalu harus pada kesadaran hidup ini adalah merupakan pernyataan, perwujudan Allah yang berkarya. Maka bagaimana kita dekat selalu dengan firman Tuhan. Indah sekali Bapak Ibu yang terkasih, kalau melalui nyanyian yang kelima sebelum firman Tuhan ini, kita boleh selalu disadari bagaimana firman Tuhan itu yang membuat Bapak Ibu dengan saya, kalau pernyataan dalam Injil Yohanes, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dialah firman Tuhan yang hidup. Dialah firman yang hidup itu. Dan dari padanya, melaluinya Bapak Ibu, kita belajar bagaimana gambaran Allah untuk setiap kita yang mau kita sebelum hidupi, kita kenali, kita sadari, kita rasakan, dan kita alami. Seringkali ada kesulitan di sana yang tadi gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Bagaimana saya mau menghidupinya kalau saya belum mengenali dan menyadarinya. Karena itu saya mengawali gambaran Allah yang seperti apa yang Bapak Ibu dengan saya miliki. Gambar seperti apa. Yang kedua, gambar tentang Allah memang berbeda-beda karena kita mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Dan pengalaman hidup yang menempatkan setiap pribadi dalam perjumpaan dengan Allah tentunya sungguh memperkaya untuk hidup beriman kita. Dalam kebaktian pertama dan kedua tadi pagi Bapak Ibu yang terkasih, memang saya secara singkat memberikan contoh ketika sejak umur 2 tahun saya kehilangan bapak. Dan ketika saya minta dalam masa pubertas ya, usia remaja untuk ibu saya menikah lagi. Karena saya tahu ibu saya punya mantan gitu ya. Ibu saya tidak mau. Sampai beliau meninggal pada usia 70 tahun. Dan saya ingat sekali pada masa pubertas saya punya rasa iri hati yang luar biasa. Sampai kau diajak sama tetangga atau saudara ke berenang kah, ke tempat wisata yang lainnya kah, saya nggak pernah mau. Karena itu seperti pengharapan palsu. Ketika ayah mereka sampai ke rumah ada, tetapi saya tidak lagi merasakan. Sehingga saya senang sekali memiliki gambaran Allah itu sebagai Bapa Surgawi. Dalam doa pribadi saya, dalam ungkapan jeritan hati saya katakan, Bapa, aku anakmu, aku rindu. Dan rupanya dalam kuasanya dan karyanya luar biasa, Tuhan mengisi gambaran yang kosong itu. Namun setelah hidup tentunya berlanjut, dalam usia saya yang boleh bertambah, tepat pada tahun 2017 saya harus mengalami kanker payudara, dan gambaran Allah saya tentunya rasakan kembali di sepanjang kehidupan ini, dan saya lebih dekat
menyapa Allah sebagai sahabat, sebagai teman yang bisa membuat saya lega, mencurahkan isi hati. Ketika dunia, ketika setiap orang memandang kesakitan bisa, oh itu karena dosa, oh itu karena kurang beriman, oh itu karena banyak hal. Tetapi melalui ungkapan hati bersama dengan Allah sebagai sahabat itu, sungguh ada kelegaan dan bisa diterima dengan apa adanya. Karena itu bolehkah kalau saat ini secara singkat, apa yang menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian tentang Allah itu? Gambaran apa yang Bapak Ibu saudara sekalian anak-anak miliki? Apakah seperti Bapak, seperti Ibu, seperti sahabat? Seperti sang tabib, sang penyembuh? Silakan. Pelayan liturgi kita ada yang mau menyampaikan gambaran Allah yang seperti apa? Atau Bapak Ibu sekalian, tadi ketika pelayan liturgi bertanya, ada yang menjawab, ada yang angkat tangan? Apakah sekalian juga ada? Atau rekan penatua? Pendeta Hizkia walaupun ada, pasti langsung bisa menjawab ya Pak Hizkia ya. Ada? Hanya Tuhan dan saya yang tahu, pendeta. Begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa terasa sulit untuk kita bisa mengungkapkan? Tidak mudah. Namun Allah yang berkarya bisa kita rasakan melalui pengalaman. Melalui pengalaman yang Tuhan percayakan kepada kita seperti tadi. Saya memberikan contoh. Berturut-turut melalui pengalaman yang Tuhan anugerahkan kepada kita Bapak Ibu. Saya katakan itu menempatkan saudara dengan saya pada perjumpaan. Perjumpaan dengan Allah melalui pengalaman kehidupan yang menempatkan kita dalam pengenalan yang lebih mendalam. Mungkin kalau dalam pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyehatkan, pengalaman yang berkelimpahan, pengalaman yang sesuai dengan apa yang kita mau, mungkin mudah. Kalau sebaliknya, mungkin ada kesulitan, ada lebih banyak kesusahan daripada gampangnya. Namun melaluinya, Bapak Ibu yang terkasih, justru itu menjadi ruang perjumpaan kita mengenal Allah dengan lebih utuh, total, mendalam. Karena melalui pengalaman ada perjumpaan, dan di perjumpaan pengenalan kita kepada Allah yang seperti apa. Karena itulah kita tetap harus diingatkan pengenalan yang seperti apa yang dimiliki oleh setiap kita sebagai ciptaan yang berharga. Pada butir yang ketiga dari slide yang kedua ini Bapak Ibu, perlu diingat sejak awal penciptaan secara iman kita diciptakan seturut dan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu seharusnya perilaku seseorang menjadi cerminan dari persepsinya tentang Allah. Betul? Sederhananya, orang Kristen mengenal Allah sebagai Allah yang adalah kasih. Tapi kalau hidupnya enggak menyatakan kasih, bukankah sama saja kita adalah seorang yang tidak percaya akan Allah? Karena tidak ada keselarasan di sana. Karena tidak ada kesesuaian di sana. Dan melalui pandemi ini, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum pandemi saya beberapa kali juga melayani di jemaat GKI Taman Aries ini. Namun pasca pandemi, setelah pandemi dan sekarang yang telah menjadi endemi, sungguh saya bersyukur. Ini baru pertama kali saya melayani kembali di GKI Taman Aries. Dan kalau kita bisa berjumpa kembali, apakah Bapak Ibu dengan saya, rekan-rekan muda, itu menganggapnya hal yang biasa? Tidak, bukan? Ini luar biasa.
Manusia boleh berusaha, manusia boleh berencana, tapi kalau Tuhan tidak menentukan kita berjumpa, ya nggak bisa berjumpa. Kalau kita masih bisa berjumpa, ada tugas mulia. Ada hal yang Tuhan percayakan kepada kita semua sebagai ciptaannya yang berharga. Kalau karena pandemi, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, harus apalagi yang Tuhan lakukan untuk kita bisa berubah dengan lebih baik. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan. Tak pernah lupa dalam percakapan pastoral saya dengan salah seorang jemaat. Dia mengatakan, pendeta, ketika banyak orang kesulitan untuk bisa menyadari, merasakan dan mengalami hadirnya Allah dalam kehidupan. Karena kalau Allah ada, mengapa Allah membiarkan pandemi terjadi? Tapi tidak dengan saya. Saya justru tertolong melalui pandemi yang menjadi bagian pengalaman hidup beriman kita saat ini. Saya bisa melihat, saya bisa merasakan perjumpaan dengan Allah. Allah hadir di mana-mana. Oh ya? Melalui apa? Melalui kasih, kepedulian. Ketika orang terbiasa hidup elo-elo, gue-gue, yang penting selama saya tidak menyusahkan orang lain, tolong orang juga jangan menyusahkan saya. Yang penting saya dengan keluarga saya aman. Tapi melalui pandemi, semua diruntuhkan. Betapa ketika kami melawat dari rumah orang, baik yang sedang sakit COVID, baik yang sedang kehilangan pekerjaan yang membutuhkan bantuan sesama pada saat itu, sungguh saya sangat terharu. Ketika seorang mengatakan, bolehkah Pak saya berbagi dengan tetangga saya yang baru saja kehilangan pekerjaan? Padahal yang kami berikan terbatas dan rumahnya dia juga rumah yang masih ngontrak juga terbatas. Tapi masih berpikir akan sesamanya. Kalau bukan Allah yang berkarya, gak akan pernah manusia, ke dalam bahasa Paulus, yang sudah dalam keberdosaannya bisa berpikir tentang orang lain karena kasih Allah yang menggerakkannya. Dan salah seorang penatua di tempat kami ketika dalam pengalaman dilawat, beliau menjawab tidak bersedia. Tapi ketika beliau mengalami sakit COVID, dan bagaimana ketika orang sangat takut untuk bisa berkunjung, memberikan sesuatu kepada dia, tapi dia merasa terlayani bukan hanya dengan obat-obatan, tapi dipikirkan makanannya. Dan tentunya ada pelayanan bagi kita untuk orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Maka ketika kami lawat, beliau langsung bersedia. Bagaimana dari tindakan pelayanan itu menyelamatkan satu jiwa dan mengubah aku untuk bisa melayani juga. Betapa indahnya orang-orang yang punya gerakan, tergerak hatinya untuk bisa melayani. Dan saya salah satunya bukti bagaimana tindakan kasih itu mengubah setiap orang. Bapak Ibu yang terkasih saudara sekalian, perjumpaan dari pengalaman seperti inilah bagaimana sungguh mempersembahkan kehidupan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan di sana bukan tentang kita semata, tapi tentang Allah yang sedang berkarya. Karena itu bagaimana dalam setiap kita terus harus boleh menyadari. Karena ironis sekali ketika menjadi seorang Kristen yang merasa diri sangat dekat dan sangat mengenal Tuhan, tetapi kehidupan personalnya justru sangat jauh dari kehendaknya. Seorang kolega menyebutnya sebagai obesitas spiritualitas. Orang yang seringkali mengatakan, oh saya udah cukup pergi ke gereja, saya juga membaca Alkitab dalam saat teduh saya melayani sebagai pendeta, penatua, BPJ, Badan Pelayanan Jemaat, sebagai paduan suara, pemandu pujian, pemain musik, aktivis yang lainnya. Ketika tidak selaras dengan apa yang kita hidupi, sungguh itu menjadi sebuah ironi. Dan bagaimana ketika Tuhan mempercayakan tahun 2003 ini, dan sekarang kita sudah di pertengahan tahun di bulan Juli. Bagaimana hal yang ironis ini bukan semakin bertambah. Fenomena yang selalu lagi-lagi orang Kristen, lagi-lagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita mau belajar bagaimana menghidupkan Allah yang berkarya dengan satu persembahan hidup yang sungguh berkenan
berangkat dari perjumpaan kita dengan Allah melalui pengalaman iman yang Tuhan anugerahkan dan membentuk kita dalam pengenalan kita yang utuh akan Allah, yang sungguh-sungguh menjadi berkat, yang memberikan hidup kita berdampak buat dunia yang lebih baik. Karena itulah bagaimana perjumpaan pengenalan akan Allah yang sungguh sangat menarik, menolong kita Bapak Ibu memang dalam bacaan kita hari ini. Ya, ada beberapa tetapi yang menjadi penekanan pada saat ini dari kitab Roma. Karena berturut-turut ketika melalui bacaan dari kitab Zakaria dan Mazmur yang juga menjadi bacaan dari hari ini. Dan kebaktian sore ini menekankan dalam pengalaman Paulus kepada jemaat di Roma, tentunya tidak terlepas juga dari apa yang seorang Nabi Zakaria hidupi pada zamannya. Karena justru ketika Nabi Zakaria juga Tuhan utus pada saat itu memberitakan bangsa Israel pun dalam masa pembuangan. Dan ketika dia dengan keluarganya sudah kembali dari pembuangan, tapi masih dalam hidup dengan putus asa akan keterpurukan hidup ekonomi, sosial, politik, dan bagaimana melalui Zakaria sungguh-sungguh kembali dihidupkan pengharapannya bahwa Tuhan hadir. Dari nubuatan sampai hadirnya Kristus sungguh membutuhkan waktu yang lama. Namun janji Tuhan ya dan amin. Pasti adanya. Diungkapkan dengan sangat indah dalam Mazmur dan sungguh yang ada di sana ungkapan syukur, bukan keluhan, pujian, penyembahan kepada Allah yang hidup, Allah yang berkarya. Namun seringkali dalam pergumulan yang menjadi bacaan dalam penekanan khotbah pada saat ini Bapak Ibu, itu yang mau dinyatakan oleh Paulus melalui surat Roma ini tidak yang dipilih oleh kebanyakan manusia. Pilihan ada pada diri saudara dengan saya. Dalam sebuah kesadaran bahwa kalau pemazmur mengatakan sejak dalam kandungan ibuku pun aku telah berdosa. Ketika kita menyadari akan dosa ini yang seringkali kita mau yang baik tapi malah yang jahat yang kita lakukan. Bukankah membuat Bapak Ibu dengan saya harus benar-benar selalu melekat ke dalam bahasa Injil Yohanes pada pokok anggur itu. Di luar dari Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa menyadari kalau kita saja tidak karib dengannya melalui firman. Boleh saya bertanya Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, rekan-rekan muda. Dalam keseharian kita, pertama-tama apa yang kita awali? Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Boleh dijawab dong kalau pertanyaannya ini ya. Oh, langsung buka handphone karena di dalamnya ada renungan ya Pak. Begitu betul ya. Tapi kas baca renungan, masuk WA. Tergoda, buka lu dulu. Masuk iklan. Buka dulu. Bapak Ibu terkasih, kita punya cara yang kaya. Tapi bagaimana ketika kita juga mau sungguh-sungguh menyadari dosa sudah menggelayuti, godaan sudah ada di depan mata. Kita mengakui lemah, rapuh dan terbatas ini. Dalam bahasa Paulus bahkan dia mengatakan, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau perikop pasal yang ke-7 dari kitab Roma ini diberikan judul dari bagian khotbah saat ini, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Paulus menyadari, belajar hukum Taurat membuat dia sadar, hukum Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat orang diselamatkan. Tapi bagaimana karena karya kasih Tuhan menyelamatkan. Karena melalui hukum Taurat justru orang mengenal dosa.
Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu. Dan dari sana justru seharusnya kita menyadari syukur kita kepada Allah dengan karya keselamatannya yang selalu harus kita hidupi. Namun kembali lagi, ironisnya, seringkali itu lewat begitu saja. Terabaikan dan tidak dihidupi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu dengan saya, rekan-rekan muda, anak-anak, pasti ingat bagaimana kisah hidup seorang Paulus. Sebelum Paulus, dia seorang Saulus. Perubahan hidup yang seperti apa ketika Bapak Ibu dengan sudah mengenal Kristus dan sudah diselamatkan sampai pada saat ini, apakah kita sedang mengerjakan karya keselamatan itu? Atau kita menggampangkan saja? Bapak Ibu yang terkasih, sungguh melalui pengalaman dari Paulus dalam hidupnya ketika dia sungguh-sungguh merasakan sebagai manusia celaka tapi terselamatkan, syukur kepada Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia menjadi seorang Paulus yang sungguh-sungguh memberikan dampak dalam kehidupannya sebagai seorang rasul. Yang dulu biarlah berlalu, sekarang aku adalah ciptaan yang baru. Perubahan apa dalam hidup Bapak Ibu dengan saya sampai pada saat ini dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, ketika kegagalan bukan hanya mengelayuti kebanyakan orang pun termasuk kita. Karena seringkali manusia memberikan batas-batas kepada karya Allah di dunia. Terjebak dalam pemikirannya yang terbatas. Pengenalan kita akan Allah menempatkan diri dalam proses yang tidak pernah usai. Seiring dengan pengalaman hidup yang dijalani. Bapak Ibu, saudara sekalian generasi muda. Kalau Paulus tetap memilih hidupnya yang lama. Tidak akan pernah dia sanggup menghadapi orang-orang yang selalu mencurigai akan pertobatannya. Dulu kan dia pembunuh. Dulu kan dia seperti itu. Tapi sekarang luar biasa. Dulu dia bisa bermegah karena apa yang diakuinya sebagai seorang ahli, sebagai seorang Taurat. Tapi semuanya, kata Paulus, kuanggap sampah. Dan ketika ini sungguh menjadi remanya dalam hidupnya Bapak Ibu. Moto Paulus yang sangat terkenal, apa Bapak Ibu? Hidupku bukannya aku lagi melainkan Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ketika saya sakit pun, saya terinspirasi dengan persepsi Paulus akan Allah. Justru dalam kelemahan aku kuat. Dalam kelemahan kuasa Kristus turun dengan sempurna. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Kalau bukan Allah yang berkarya, kalau Paulus tidak memilih sikap imani seperti ini, takkan pernah dia bisa menyatakan kehidupan yang berharga sebagai seorang rasul yang terselamatkan. Dan ketika itu pun Tuhan masih izinkan sakit itu menjadi bagiannya. Tetapi nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapak Ibu saudara dengan saya, ketika ini terus boleh kita hidupi melalui firman-Nya, apakah kerinduan yang sama itu juga ada dalam diri Bapak Ibu saudara dengan saya? Setiap berkat itu pasti bersama dengan tanggung jawab. Tidak pernah terlepas seiring seperjalanan. Kalau tadi pagi saya memberikan contoh seorang ibu profesor yang juga harus sakit leukemia. Tapi dia bersyukur ketika melalui proses yang dijalaninya diberikan kemudahan oleh Tuhan dengan disembuhkannya peradangan pada bagian lambungnya. Itu saja sudah membuat dia bersyukur, belum tahu sembuh. Tapi dengan peradangan dalam lambungnya yang harus dialami karena obat leukemianya disembuhkan, sudah membuat dia bersyukur. Sehingga dia bisa melanjutkan proses leukemianya. Dan dia mengatakan, terima kasih Pendeta Woro. Saya akan tetap kuat
Karena waktu ibu melewati kemoterapi 8 kali, operasi besar, 30 kali radiasi, sungguh saya bisa melihat bagaimana Allah berkarya. Bapak Ibu, pada saat saya mengalami, saya tidak tahu apa yang sedang dialami nantinya oleh seorang ibu profesor ini, tidak. Tapi melalui apa yang saya alami, saya bisa katakan dengan tegas, Allah yang berkarya. Dan Allah yang sama yang tidak pernah berubah juga sedang berkarya melalui profesor ini. Dari segi akademisi, dari segi keilmuan, tidak diragukan. Tapi melalui pengalaman imannya, dia mengatakan utuh saya mengenal Allah. Dan ini yang mau saya saksikan. Maka kalau hari ini saya melihat banyak anak muda, tak pernah terlupakan oleh saya juga. Terdengar simpel dan sederhana. Tetapi saya rasakan ada kedalaman makna yang mengubah hidup seseorang. Ketika ada seorang muda, dia sudah mengakui saya sudah S2 di salah satu perguruan tinggi terkenal di negara ini. Dan saat ini saya sedang S3 dari hasil pekerjaannya dan masalah uang. Saya nggak perlu repot, saya nggak lagi dari orang tua, Bu. Tapi mengapa rasanya kok masih hampa ya? Saya lakukan ini salah, saya lakukan itu nggak bahagia. Saya hanya bertanya Bapak Ibu, gimana hubungan kamu dengan Tuhan? Maksudnya, Pendeta Woro saya masih percaya Tuhan. Oh iya, tentunya. Tapi bagaimana saat teduh kamu? Bagaimana keintiman kamu dengan Tuhan? Saya nggak perlu lanjut lama-lama Bapak Ibu, dia langsung nangis. Dan mengatakan, itu yang terlupakan. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang dikatakan dalam bagian Injil yang juga tadi pagi dibacakan. Seringkali orang yang merasa bijak, orang yang merasa pintar dan bermegah atas segalanya, nggak bisa menyadari akan hal itu. Tapi ketika kembali diingatkan, langsung tiba pada sebuah kesadaran yang seringkali dianggap remeh, temeh, tetapi menyadarkan seseorang dan mengubah hidupnya dengan luar biasa. Karena seringkali buat manusia yang hidup dalam kesibukannya sebagai masyarakat modern, seringkali ada ungkapan, apa sih efeknya kalau baca firman? Gak bisa langsung dirasakan dampaknya. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Kalau tema kita punya tujuan bagaimana kita menyadari bahwa apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan selaras dengan kehidupan kita, gak akan pernah kita merasa gak butuh akan Tuhan melalui firman-Nya. Akan sulit mengenali karyanya kalau kita tidak dekat dengan firman-Nya. Dan bagaimana kita boleh menyadarinya akan hal ini bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai sebuah keterpaksaan, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Untuk selalu menyadari seperti Paulus katakan, aku manusia celaka. Aku berdosa. Aku sadar untuk lakukan yang baik, tapi mengapa yang jahat yang terus aku lakukan? Syukur kepada Allah. Yesus Kristus memberikan kesempatan bagi saudara dengan saya, kehidupan yang sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendakinya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, di bagian akhir dari khotbah ini, mari kesimpulan yang boleh kita bawa pulang dan terus boleh kita resapi. Marilah kita selalu sadar untuk selalu membaca firman Tuhan yang membuat kita mengalami kuasa untuk mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup. Karena itu hal yang kedua dalam kesimpulan ini membutuhkan komitmen yang kuat, konsistensi yang luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan sisa atau yang enggak terbaik buat Bapak Ibu dengan saya rekan-rekan muda, bukan? Dia memberikan yang terbaik, hidupnya, nyawanya, dirinya. Maka bukan kalau ingat, bukan kalau masih ada waktu, tetapi yang terbaik yang saya persembahkan. Rasakan, alami perbedaannya. Bagaimana selalu ingat dan kembali akan firman-Nya dan bagaimana menghidupi Allah itu nyata dalam karyanya yang mau kita saksikan, yang mau kita nyatakan dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Yang ketiga, menghidupi Allah yang berkarya melalui kesaksian hidup yang nyata bagi sesama di dunia. Dan itulah yang disebut dengan
ibadah sejati dalam tujuan hidup bermakna dalam. Ibadah kita memang berakhir di gedung gereja ini, tapi belum akhir segalanya. Ibadah baru akan dimulai sebagai ibadah sejati ketika kita melaksanakan apa yang kita terima, kita mengerti, kita sampaikan, kita nyatakan di sepanjang ibadah pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai manusia dalam segala keterbatasannya, dalam kerapuhannya, secara pribadi saya mempunyai cara sendiri, dan itu saya tulis dalam buku jurnal spiritual saya. Entah sudah buku yang keberapa, karena saya ingat sekali kalau Pendeta Hizkia dengan saya juga studi di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, ada seorang dosen, tepatnya Dr. Andar Ismail, yang tentunya dari kalangan Sinode Wilayah GKI Jawa Barat, penulis seri Selamat, yang mengatakan otak kita ini, akal kita sangat kecil, karena itu tuliskan untuk selalu mengingatkan apa yang kamu mau ingat. Dan cara saya mengingat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga, gerejanya juga, yaitu melalui buku ini. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini luar biasa, bagaimana Allah berkarya. Saya tulis tepatnya memang ketika saya memasuki masa pergumulan, ketika harus hadir sebagai seorang penyintas, sekarang bisa disebut sebagai penyintas karena sudah 5 tahun saya melewati masa terapi kanker saya, dan saya menuliskan itu dalam lembaran buku jurnal spiritual saya. Saya tuliskan pada saat itu demikian. Goresanku untukmu Tuhan. Dalam hening terasa hadirmu, dalam lemah tubuhku nyata kasih karunia. Kelemahan menghantar pada ribuan tanya yang menjadi satu. Semua tanya yang kembali padamu, itulah doa yang menguatkanku. Dari kehampaan yang seringkali menggoda, menuju kepenuhan sejatimu. Kenikmatan hidup dengan cara yang tidak terduga, sungguh aku sadari tak tahu itu, deritakah, bahagiakah, semua berbaur menjadi satu. Di sanalah pengalaman itu berharga. Sarana berjumpa denganmu selalu. Bahkan berbagai perjumpaan yang selalu membuat hati terharu. Melalui setiap insan yang punya hati seperti hatimu. Itu pujian yang juga dinyanyikan oleh para ibu dalam kebaktian pertama kedua tadi pagi yang luar biasa. Semuanya itu kupanggil dengan pengharapan. Aku bahagia. Belajar bahwa tidak semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Belajar dia yang menyesah, namun dia juga yang menatah dan memulihkan. Belajar paradoksal kehidupan, disitulah gumul dan juang akan iman. Belajar kalau diri dalam segala keterbatasan menjadi ruang kesaksian bagi sesama insan. Belajar melangkah terus dalam iman sekalipun dalam lembah kekelaman. Belajar merasakan hadirmu dalam bagian kehidupan yang penuh dengan kejutan. Amin Bapak Ibu. Tuhan selalu memberikan kejutan yang tak terelakkan, tapi percayalah itu cara Tuhan menghadirkan dirinya. Karyanya yang belum titik tapi masih koma. Itu pun berlaku bagi saudara dengan saya. Sampai satu saat Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Saya ingin menutup khotbah ini dengan pujian yang juga menginspirasi saya dalam perjalanan yang mengutus saya sebagai hambanya. Karena dengan perjalanan sampai pada saat ini, kalau bukan Tuhan yang berkarya, saya tidak akan pernah bisa sebagaimana adanya saat ini. Rambut dengan sengaja saya tidak akan pernah cat. Ternyata 2 warna ini bukan di ombre kalau orang anak muda ya. Tapi setelah kemo dia tumbuh lagi dengan warna putih. Dan hanya dengan sampo tertentu maka warnanya bisa berubah seperti ini. Menjadi penanda karya Allah itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu lagu Mengenalmu? Mari bagi yang mengenal lagu ini kita nyanyikan bersama-sama, tapi bagi baru yang mendengar, mari kita resapi bagaimana karya Allah tak akan pernah usai dalam kehidupan kita bersama.
Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu, tidak mudah memang untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan setiap hari. Banyak tantangan dari diri kita sendiri maupun dari sekitar kita. Tapi baiklah, kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan bagi muridnya, bagi kita yang mau setia dan bertekun. Biarlah Yesus semakin bertambah dan kita semakin berkurang, sehingga kita terus mau dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengerahkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatu dalam doa syafaat. Syukur kami kepadamu ya Allah, Sang Hidup, yang memberikan kepada kami kesempatan yang baru
setelah kami bisa melewati pandemi yang sudah menjadi endemi, kiranya permohonan kami selalu dalam gumul dan juang hidup beriman kami ya Kristus, kami diyakinkan kami selalu mau tinggal dalam-Mu dan Engkau tinggal dalam diri kami. Karena itu dalam kehidupan yang masih tersisa ini, permohonan kami terus menyatu sebagai keluarga lepas keluarga. Berikan kami hati seperti hati-Mu dengan belas kasihan. Berikan kami mata seperti mata-Mu yang melihat sekeliling kami menjadi lahan panggilan kami untuk orang lain merasakan perjumpaan dengan-Mu melalui kami. Berikan kami tangan-Mu untuk selalu melakukan tugas-Mu melalui apa yang kami lakukan, kerjakan. Berikan kami kaki-Mu untuk selalu melangkah dalam rencana-Mu yang kami yakini indah sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang mau terus kami hidupi bersama dengan anak-anak-Mu dimanapun kami berada, termasuk umat-Mu di GKI Taman Aries ini. Karena itu kami menyatu bersama dengan anak-anak muda-Mu. Sebagai keluarga bersama dengan orang tua kami bersyukur ketika mereka sudah lulus, mereka sudah naik kelas dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan sejak dini sebagai orang tua kami memberikan contoh dan teladan. Bagaimana juga mereka melihat orang tuanya dekat dengan firman. Bagaimana kami sebagai orang tua mengandalkan Tuhan dalam segala. Bagaimana Tuhan selalu hadir dalam setiap gumul juang, suka dan duka, tawa dan tangis, sehat dan sakit dalam hidup kami sebagai keluarga. Dan Kau hadir sebagai sang kepala keluarga. Tuhan, ke dalam tangan-Mu, kami juga terus serahkan permohonan kerinduan kami untuk segala hal yang masih menjadi kerinduan kami. Kami sebagai keluarga bersama dengan anak-anak-Mu dalam kerinduan akan pasangan hidup, kerinduan akan pekerjaan, pendidikan, anak, dan segala hal yang terus kami letakkan dalam iman pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami, setiap waktu yang terindah dan tepat. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami terus rindu sebagai keluarga mempersembahkan kehidupan yang berdampak, kehidupan yang mengerti dan mengenali arti hadir-Mu, karya-Mu dalam setiap pengalaman hidup beriman kami, yang membuat kami mengenal Engkau sebagai Allah yang sungguh mengajarkan kepada kami tiada kota tanpa salib, tiada kemuliaan tanpa penderitaan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk izin dari klinik karya kasih bagi umat-Mu di sini. Karena melalui klinik layanan kesehatan kami terpanggil untuk boleh hadir bagi sesama dalam kesehatan yang bukan hanya jasmani, tapi juga menyentuh mereka untuk mengenal bahwa karena kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan menempatkan klinik ini boleh menjadi berkat yang terbagi. Kami juga menyerahkan majelis jemaat, badan pelayanan jemaat, para aktivis jemaat dan simpatisan dalam roh kesatian selalu bertumbuh bersama, bertumbuh dalam Kristus dan bertumbuh dalam komunitas yang sungguh boleh menghadirkan karya Tuhan selalu. Bersama dengan Pendeta Hizkia, Pendeta Rinto Tampu Bolon, bersama dengan para penatua, majelis jemaat yang ada dan keluarga, kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu, karya-Mu terus boleh dinyatakan dan dinampakkan. Ke dalam tangan-Mu kami terus menyerahkan. Inilah panggilan kami, kerinduan kami sebagai gereja-Mu. Bukan hanya kami sebagai gereja Kristen Indonesia, tapi dengan setiap gereja yang ada sebagai tubuh Kristus yang esa, kami pun menyatu dalam kerinduan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia, tanah air kami yang tercinta. Kami rindu menyerahkan setiap proses yang ada Tuhan, khususnya siapapun yang ketempatkan sebagai orang-orang yang boleh kami pilih. Kami menggunakan hak pilih kami dengan baik dan benar. Dan siapapun yang terpilih kami percaya Tuhan, Kau Allah yang terus akan terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena milik-Mu lah bangsa kami dan milik-Mu lah dunia yang Kau ciptakan ini. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini sampai kami terus menyatu dalam permohonan yang dalam segala keterbatasan kami percaya
Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti bahkan melampaui dari kata-kata kami yang sangat terbatas ini. Bagi mereka yang sedang sakit, Kau kiranya berkenan memulihkan. Bagi yang sedang bergumul, tetap Kau teguhkan. Bagi yang berduka, Kau hiburkan. Bagi yang sungguh membutuhkan semangat dalam keputusasaan, kehilangan harapan, utus kami menjadi sahabat dan utus kami dalam perawatan, dalam sapaan, karena Tuhan selalu hadir melalui hati yang boleh peduli dan berempati. Terima kasih ya Kristus Tuhan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami ini, sempurnakan semuanya, karena Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang abadi. Amin. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai maupun non-tunai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama pujikan dan katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib pada hidup kami. Dalam rasa syukur atas berkat dan kebaikan-Mu yang tak terbatas, kami membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah kiranya Engkau memberkati majelis saat dapat mengelola persembahan ini dengan baik, sebagai sarana untuk mewujud nyatakan karya-Mu bagi gereja kami dan bagi sekitar. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu, darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita lanjutkan kehidupan kita ini dan bersyukur untuk setiap pengalaman hidup beriman kita, karena melaluinya di sana ada berjumpa dengan Allah yang hidup. Pengenalan kita semakin utuh karena melaluinya saudara, kita akan menghidupinya melalui kehidupan kita setiap harinya, menyatakan keserupaan Allah dalam
Kristus Yesus bagi dunia yang lebih baik. Dan hidup kita punya dampak yang luar biasa untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Semuanya selalu bersama dengan kuasa firman-Nya. Amin. Bersama dengan berkat Tuhan, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara yang bertekad menghidupi karya Allah di tengah dunia, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersahabat, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Umat yang pria. Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Yang wanita. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Bersama-sama. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menjaga diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Dipersilakan untuk bersaat teduh.
Dan di teras depan juga sudah disediakan ruang komunal untuk kita semua boleh saling bersapa. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.